Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewasiatkan kepada kita, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan wasiat kepada ahlul kitab sebelum kalian, dan juga wa iyyakum, dan kepada kalian, anittaqullah, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan kita di hari Jumat ini menyisihkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kenikmatan, adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang ingin diulang oleh orang-orang yang telah meninggal. Orang-orang kafir ketika mereka wafat, mereka melihat yakinnya akhirat. Mereka mengatakan, Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, tolong kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu salihan, aku berharap bisa beramal soleh, fima taraktu, yang dulu aku tinggalkan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalla, tidak. Innama hiya qailuha, itu hanya ucapan mereka saja, itu hanya angan-angan mereka saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Ini orang-orang kafir yang kita ketahui, orang-orang non muslim, orang-orang yang bukan beragama dengan agama Islam di dunia ini meningkat mendapat peringkat kekayaan mungkin 5 besar, mungkin 3 besar, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, kita tahu itu bukan orang muslim. Namun ketika mereka meninggal, ketika mereka wafat, ketika melihat akhirat, mereka yang telah hidup bergelimang dengan kenikmatan, mereka kaya raya, kenikmatan apa yang tidak mereka bisa raih ketika hidup di dunia. Namun ketika meninggal, mereka ingin kembali ke dunia bukan untuk mengulangi kenikmatan yang dulu mereka rasakan, akan tetapi ingin Rabbirji'ni, kembalikan aku, la'alli a'malu salihan, aku ingin beramal soleh, fima taraktu, yang dulu aku tinggalkan. Oleh karena itu kaum muslimin, berkumpulnya kita pada hari Jumat ini di masjid-masjid Allah,
dalam rangka menaati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah karunia besar, kenikmatan yang besar, kenikmatan yang bisa dibandingkan oleh orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka lihat akhirat, ternyata berkumpulnya kita ini lebih nikmat, lebih dipersiapkan, lebih termasuk perbekalan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah salat. Salat yang kita lakukan 5 waktu dalam sehari. Salat yang merupakan rukun Islam yang kedua. Salat yang menunjukkan keagungannya. Ibadah ini ketika Nabi SAW mendapatkan wahyunya, Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus malaikat Jibril, akan tetapi langsung memanggil Nabi kita Muhammad SAW, berbicara dengan Allah untuk mendapatkan wahyu salat, menunjukkan betapa agungnya salat. Namun karena kita sering mendengar tentang salat, kita sering beribadah salat sehari 5 kali, seolah-olah salat ini ibadah yang ringan, berbeda dengan ibadah haji. Karena kita rasakan persiapannya butuh harta, butuh waktu, butuh tenaga, butuh kesehatan. Luar biasa persiapan kita menyiapkan ibadah haji. Padahal kalau di ranking, tentu saja ibadah haji masih di bawah ibadah sholat. Namun karena sholat ini sering kita jumpai, ada kesan remeh, ada kesan merendahkan ibadah sholat. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidhu 'alas shalah was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah oleh kalian salat, was shalatil wusta, dan salat pertengahan yaitu salat asar, wa qumu lillahi qanitin, dan salatlah kalian menghadap Allah dengan berdiri. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya salat merupakan sesuatu yang paling penting. Di antara amal yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu." Sesungguhnya yang pertama kali dihitung, yang pertama kali diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba, melihat amalan-amalan yang telah dia lakukan pada hari kiamat nanti, salatuhu, salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Kalau salatnya baik kualitasnya, dia jaga waktunya, dia jaga berjamaahnya, dia jaga rukun wajib dan sunat-sunatnya, dia jaga kekhusyuannya, salatnya berkualitas, faqad aflaha wa anjaha, dia beruntung. Wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Namun barang siapa yang salatnya jelek, ditunda-tunda, kekhusyuannya jelek, wudunya tidak sempurna, rukun kewajibannya tidak dijaga, bahkan dia tinggalkan, faqad khaba wa khasara, orang ini celaka dan dia rugi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selain memerintahkan kita salat, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan anggota keluarga kita untuk menjaga salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalah." Perintahkan anggota keluargamu untuk mengerjakan salat. "Wastabir 'alaiha." Kata Allah, sabarlah kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, wastabir, bukan wasbir. Wasbir artinya sabarlah. Wastabir, sabar dengan kesabaran yang benar-benar sabar. Konsistenlah kalian. Ingatkan terus anggota keluarga kalian akan salat. Karena mengingatkan ini tidak mudah. Akan ada malasnya, akan ada penghalangnya, akan ada bantahannya. Sehingga kata Allah, wastabir. Benar-benar sabar kalian. Perintahkan anggota keluarga kalian untuk mengerjakan salat. La nas'aluka rizqa. Kami tidak minta rezeki kepada kalian. Kami perintahkan ini kepada kalian, bukan kami butuh kepada kalian.
Nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Akan tetapi kamilah yang memberi rezeki kepada kalian dan akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala juga bercerita tentang hamba-hamba Allah yang istimewa, bagaimana mereka dalam mengelola keluarganya, bagaimana mereka perhatian terhadap keluarganya dalam permasalahan salat. Di antaranya Nabi kita Ismail. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 54 sampai 55, "Wadhkur fil kitabi Ismail." Wahai Muhammad, ceritakanlah tentang Ismail. Teladan apa? Sampai Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Nabi kita untuk menceritakan tentang Nabi Ismail. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu kana shadiqal wa'di." Dia itu seorang yang menepati janji. Wa kana rasulan nabiyya. Dia seorang rasul dan seorang nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah. Dan dia itu memerintahkan anak keturunannya untuk mengerjakan salat dan juga menunaikan zakat. Wa kana 'inda rabbih mardiya. Dan dia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabb-nya. Mengapa Nabi Ismail diridhoi di sisi Rabb-nya? Jawabannya adalah sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan sebelum Allah menyebutkan dia diridhoi. Wa kana shadiqal wa'di. Dia menepati janji. Wa kana rasulan nabiyya. Dia seorang rasul dan seorang nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Dia juga memerintahkan anaknya untuk mengerjakan salat. Demikian juga dengan Luqman. Dia katakan, "Ya bunayya aqimis shalah." Setelah dia mengatakan ya bunayya la tusyrik billah, dia katakan ya bunayya aqimis shalah. Penuhi hak Allah Subhanahu wa taala, tauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian penuhi juga hak Allah Subhanahu wa taala, kerjakan apa yang dia wajibkan yaitu salat. Baru setelah itu wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, baru perhatikan orang lain. Perintah, ajak orang kepada yang ma'ruf, cegah mereka dari yang mungkar. Wasbir ala ma asabak. Sabarlah terhadap apa yang akan menimpamu. Inna dzalika min azmil umur. Karena yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menuntunkan demikian. Kata Nabi kita, muru auladakum bis-shalah. Perintahkan anak kalian untuk mengerjakan salat. Wahum abna'us sab'. Saat mereka berusia 7 tahun. Artinya ketika sebelum 7 tahun, perintah kita kepada anak-anak kita hanya berupa ajakan saja. Kalau ditolak oleh dia, kita bujuk. Kalau ditinggalkan, ya sudah. Tidak ada paksaan apalagi hukuman. Namun ketika mereka sudah berusia 7 tahun, beda kondisinya. Bukan ajakan lagi, tapi perintah. Muru, perintahkan anakmu. Ketika dia 7 tahun, bentuk karakternya. Jadi orang yang soleh. Jangan kau ceritakan terus tentang dunia. Nanti sekolah demikian dan demikian, harus pintar seperti ini. Tidak seperti itu melulu. Tapi muru auladakum bis-shalah. Perhatikan karakternya. Lihat orang ini dibangun dari salat, kedisiplinannya, ketakwaannya, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Watribu alaihim wahum abna'ul ashr. Dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai, tidak membekas ketika mereka sudah berusia 10 tahun. Kalau tidak mengerjakan salat, dipukul dengan pukulan yang mendidik. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan salat kita pribadi, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan kita untuk memperhatikan anggota keluarga kita untuk mengerjakan salat. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk minta pertolongan kepada Allah. Sebagaimana Nabi kita Ibrahim
Khalilur Rahman, kekasih Allah. Hanya ada dua manusia yang menjabat menduduki kedudukan sebagai Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa bayangkan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia seorang rasul, dia seorang nabi. Tapi dia diperintahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia juga memohon kepada Allah dalam membimbing anggota keluarganya. Nabi kita Ibrahim berdoa. Kata beliau dalam surat Ibrahim ayat 40, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku dan keturunanku dan anak keturunanku muqimas shalah, termasuk orang yang menegakkan salat. Karena usaha tanpa doa itu sombong. Doa tanpa usaha itu bohong. Hanya cuman lip service, cuman di mulut saja. Tidak ada bukti secara nyata. Nabi kita Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, tolong jadikan aku ini termasuk orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyati, dan juga anak keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Kemudian kaum muslimin yang perlu kita perhatikan, kita kadang-kadang ingin sukses kehidupan dunia, namun usaha yang kita tempuh semata-mata usaha dalam rangka duniawi saja. Ada padahal usaha-usaha ukhrawi, usaha-usaha akhirat yang juga bisa menunjang atau mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menggapai dunia. Di antaranya dengan memerintahkan anak kita salat. Sebagaimana tadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis shalah. Perintahkanlah anak-anakmu, keluargamu untuk mengerjakan salat, wastabir 'alaiha. Bersabarlah engkau, la nas'aluka rizqa. Allah kaitkan perintah salat ini dengan rezeki. La nas'aluka rizqa. Kami perintahkan engkau mengerjakan salat bukan untuk meminta rezeki kepadamu. Nahnu narzuquka. Kamilah yang dengan salatmu itu akan memberimu rezeki. Oleh karena itu kaum muslimin, bagi kita yang menjumpai seretnya rezeki, usaha sudah kita tempuh, mungkin ada usaha-usaha ukhrawi yang kita tinggalkan. Di antaranya memerintahkan anggota keluarga kita untuk mengerjakan salat. Kemudian kita juga tanamkan kepada anak-anak kita tentang pentingnya salat. Karena kita ini kadang-kadang kalau anak kita sudah mulai sekolah, kita katakan kepada anak kita, nak, jangan malam-malam tidurnya, nanti besok kesiangan sekolahnya. Sehingga anak kita yang ada di pikiran dia ketika bangun tidur, ya dunia. Bangun tidur itu ya untuk sekolah. Terbawa sampai dia besar, bangun tidur itu untuk kerja. Seandainya kita ganti sekarang, nak, jangan malam-malam tidurnya, besok kamu subuh kesiangan. Sehingga terpikir bagi dia, sholat itu lebih utama. Sholat itu yang pertama dilakukan dalam membuka hari. Sehingga kita dapati orang-orang yang dewasa, mereka lebih takut telat ke kantor, takut kepada atasannya, dibanding takutnya mereka meninggalkan sholat subuh, dibanding takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi mereka rizki. Mereka datang ke kantor sebagai wasilah menjemput rizki, namun mereka lupa kepada yang memberi rizki. Kita didik anak kita sejak kecil demikian keadaannya, sehingga dia lupa. Dia sangka dunia inilah yang dicari, mulai dari melek mata hingga nanti tidur di malam hari. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu hendaknya kita perhatikan, kita tempatkan kembali salat ini pada kedudukannya yang mulia, ibadah yang agung setelah syahadat, ibadah yang mulia yang menjadi pembatas antara orang muslim dan non muslim. Kemudian kaum muslimin, di hari Jumat ini khatib mewasiatkan, mengajak kepada jamaah sekalian agar banyak-banyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara zikir yang paling utama di hari Jumat ini, mahkotanya zikir di hari Jumat adalah salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku dengan satu kali salawat,
maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya dengan 10 kali salawat. Apa maksud salawat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba? Maksudnya adalah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut di hadapan para malaikat di langit. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih wulata umurina wahdihim lima tuhibbu wa tarda. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.